Om Swastiastu, Bapak dosen pengempu S2 IPA masa depan, Bapak Dr. Inyoman Tike MSI. Izinkan pada kesempatan ini Tiang akan mempresentasikan jawaban dari LKM 4 terkait COVID-19. Nah, terkait pertanyaan pertama, artikel ini mengandung pedoman umum bagi ilmuwan dalam komunitas penelitian biosensing dan industri biosensor untuk mengembangkan sistem deteksi COVID-19. Jelaskan pedoman yang digariskan dalam artikel itu. Baik Bapak, Tiang sudah menyiapkan jawaban terkait pertanyaan yang pertama, yaitu adapun pedoman yang digariskan dalam artikel GT et al. 2020, yaitu beranjak dari metode deteksi nukleotida. Nah, menurut Su dan kawan-kawan 2020, itu terdapat dua teknologi yang diterapkan dalam mendeteksi pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2, yaitu yang pertama adalah teknologi dengan metode sequencing asam deoksiribonukleat DNA dan teknologi dengan metode rantai transkrip reaksi polimerase terbalik RT-PCR, di mana ini mengarah ke komersial dan non-komersial. Nah, teknologi dengan metode sequencing asam deoksiribonukleat atau DNA ini merupakan teknologi sequencing DNA yang digunakan untuk mengeksplorasi mutasi baru dan evolusi isolat SARS-CoV-2. Nah, akan tetapi pengujian sequencing DNA ini membutuhkan teknisi yang sangat profesional untuk mengoperasikan dan membutuhkan waktu serta biaya yang relatif mahal. Oleh karenanya itu, secara signifikan ini membatasi aplikasi ekstensifnya untuk mengidentifikasi infeksi SARS-CoV-2. Nah, teknologi dan metode rantai, tipe RT-PCR ini itu lebih murah, lebih mudah, dan banyak digunakan. Nah, serta memiliki waktu pengerjaan yang singkat. Oleh karena itu, banyak lembaga dan perusahaan telah mengembangkan metode deteksi SARS-CoV-2 dengan RT-PCR yang telah berperan sebagai kunci dalam mengendalikan penyebaran SARS-CoV-2 lebih lanjut. Nah, dalam komersial ini ada suatu kegiatan pada tanggal 19 April 2020, FDI (Food and Drug Administration) itu telah menyetujui lebih dari 37 kit deteksi SARS-CoV-2 RNA. Nah, mayoritas kit deteksi tersebut disetujui menggunakan multiplex RT-PCR untuk mendeteksi lebih dari 2 wilayah target guna meningkatkan sensitivitas pendeteksian kit. Nah, sementara non-komersial ini, Loop Mediated Isothermal Amplification atau LAM mungkin merupakan alternatif yang paling menjanjikan untuk PCR karena menawarkan beberapa keuntungan dalam hal spesifitasnya, sensitivitasnya, efisiensi reaksinya, dan hasil produknya. Nah, pada prinsipnya LAM mengandalkan sintesis DNA perpindahan untai otomatis dengan adanya BST DNA polimerase. Nah, berikutnya terdapat metode deteksi partikel virus SARS-CoV-2. Nah, di mana metode ini menggunakan immunoassay. Nah, SEO dan kawan-kawan di tahun 2020 itu menggunakan antibodi anti lonjakan yang dapat mengikat partikel virus SARS-CoV-2 untuk membuat biosensor FET berbasis grafena field effects transistor. Nah, biosensor FET ini dapat merespon 16 PFU per ml atau mililiter partikel virus di PBS dalam 10 menit. Nah, selanjutnya terdapat metode deteksi antigen NP, di mana deteksi antigen NP ini memungkinkan menjadi strategi yang efektif untuk screening awal pasien yang dicurigai terinfeksi SARS-CoV atau MERS-CoV menurut Wu dan kawan-kawan di tahun 2018. Nah, karenanya analisis spektrometri
telah menunjukkan bahwa NP terdapat dalam sampel larutan kumur dari pasien COVID-19, menunjukkan bahwa antigen NP corona SARS-CoV-2 dapat efektif untuk diidentifikasi awal pasien COVID-19. Ini menurut Hilling dan kawan-kawan di tahun 2020. Berikutnya terdapat metode tes deteksi antibodi. Nah, deteksi antibodi cairan tubuh itu adalah strategi efektif lainnya untuk mengidentifikasi infeksi virus corona. Nah, sampai saat ini terdapat 2 jenis antibodi darah telah dikembangkan untuk deteksi SARS-CoV-2 secara cepat. Metode pertama yaitu mendeteksi antibodi serum IgG atau IgM menargetkan RBD dari SP SARS-CoV-2. Nah, uji ini memiliki spesifitas 90,63% dan sensitivitasnya 88,66%. Nah, berikutnya metode kedua adalah deteksi antibodi total dengan metodologi RBD double antigen sandwich memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan anti-RBD IgM atau IgG, terutama pada periode awal infeksi COVID-19. Nah, dari keempat metode tersebut, itu masih belum terpenuhi untuk deteksi SARS-CoV-2. Sehingga para peneliti atau ilmuwan itu menemukan suatu metode, yaitu berupa biosensor, di mana metode ini berfungsi untuk mendeteksi SARS-CoV-2 di tempat perawatan. Nah, ada 3 jenis biosensor yang ditemukan, yaitu yang pertama adalah uji aliran lateral LFA. Nah, biosensor ini mudah digunakan, murah, dan mudah diproduksi secara massal. Nah, LFA telah banyak digunakan secara global dalam upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Sementara biosensor elektrokimia, nah biosensor ini telah banyak digunakan untuk mendeteksi asam nukleat, protein, antibodi, molekul kecil, dan virus. Nah, mereka adalah sistem penginderaan cerdas yang sederhana dan hemat biaya untuk deteksi cepat dan sensitivitasnya tinggi. Nah, sementara deteksi asam nukleat berbasis chip base, nah ini adalah biosensor ini menjadi pendekatan yang menarik untuk pengujian teknologi mikrofluida yang menawarkan chip sekali pakai yang sangat terintegrasi yang memungkinkan otomatisasi potensial dari persiapan sampel hingga deteksi perangkat portable yang murah. Demikian jawaban dari pertanyaan pertama. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang kedua, biosensor elektrokimia adalah salah satu yang diandalkan dalam deteksi cepat untuk mengetahui COVID-19. Jelaskan prinsip kerjanya berdasarkan artikel. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yang sudah menyiapkan jawaban, di mana mudah-mudahan ini jawabannya tepat. Nah, sistem kerja biosensor elektrokimia yang pertama, sensor elektrokimia IS. Nah, di dalamnya target dikenali menggunakan reaksi antigen atau antibodi, DNA, RNA, atau hibridisasi asam nukleat peptida atau pengikatan berbasis apaterms yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas tinggi untuk target deteksi. Nah, selanjutnya terjadilah suatu interaksi di mana interaksi tersebut ditentukan menggunakan ukuran perubahan potensial, arus, konsentrasi ion, konduktansi, kapasitansi, atau impedansi. Nah, selanjutnya di dalam sensor ipedimetri terjadilah suatu interaksi antara molekul target dan molekul yang ditangkap di elektroda, menurunkan flux probe redox ke permukaan elektroda dan meningkatkan impedansi. Sensor inilah yang menunjukkan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi antibodi dan antigen virus influenza. Demikian untuk jawaban pertanyaan kedua. Dan pertanyaan yang terakhir. Nah, metode yang telah berhasil membuat biosensor PET. Nah, sebagai pendeteksian awal, rapid test yang mendeteksi reaksi antibodi terhadap paparan virus dengan sampel darah membutuhkan waktu 15 menit. Nah, sementara RT-PCR yang mendeteksi langsung virus pada sampel dahak atau yang dikenal setelah swab, itu perlu waktu setidaknya 6 jam hingga 3 hari. Nah,
Adapun alat yang berhasil digunakan untuk mendeteksi langsung virus yaitu adalah COVID-19 Fat Sensor. Nah, alat ini mampu membedakan sampel dari pasien terinfeksi COVID-19 dengan orang yang sehat hanya dalam waktu 1-3 menit. Nah, sensor tersebut menggunakan field effect transistor atau FET alias transistor efek medan. Nah, seperti prinsip transistor, FET mampu mengalirkan arus listrik yang diberikan. Agar arus listrik dapat mengalir dengan baik, para peneliti menggunakan grafen pada sensor tersebut. Nah, grafen merupakan konduktor berbentuk lembaran yang tersusun dari karbon yang saling berikatan dan membentuk struktur seperti sarang lebah. Demikian yang dapat yang sampaikan Bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata yang tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.